setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah semua ya Tuhan, baik yang hadir di gedung gereja ini ya Tuhan, semuanya ya Tuhan, baik yang mengikuti ibadah live streaming ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara yang ada dimanapun berada, saudara yang dimanapun saudara berada, terima dalam nama Yesus. Berkat Tuhan turun. Sembah Dia saudaraku. Tutup matanya, lihat Tuhan. Yes, semua yang sakit itu sedang Tuhan sembuhkan sekarang. Kuasa kesembuhan sedang bekerja sekarang. Amin. Terus sembah Dia, tutup matanya. Satu terobosan mukjizat keuangan terjadi dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan Kau beri semangat yang baru, kekuatan yang baru buat setiap kami. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji glory, glory, haleluya. Buka suaranya saudara. Saudara yang di live streaming, saudara jangan nonton, saudara ikut doa dan nyanyi. Ayo, saudara bisa nikmati hadiratnya. Haleluya, haleluya, puji sembah Dia. Glory, glory, haleluya. Haleluya, haleluya, puji glory, glory, haleluya. Yes, glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji sembah Dia saudaraku, beri yang terbaik. Lawat kami Bapa. Kami rindu. Sembah Dia, sembah Dia. Sembah bawah dengan Dia. Kembali sembah Dia. Seperti dulu saudara pernah sembah Dia. Seperti pertama kali kau berjumpa Tuhan, sembah Dia. Oh Tuhan, kami haus, kami rindu. Sunday just bow
blessed angels bow. We worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Tuhan, aku mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir ya Tuhan, baik di live streaming maupun ya Tuhan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Aku berdoa untuk semua yang sakit ya Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang berjuang melawan COVID-19 ini Tuhan. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, sembuhkan mereka. Saudara siap, saudara terima kesembuhan ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, Tuhan lindungi dari virus corona ini di dalam nama Yesus. Mereka yang ada di gedung gereja ini, Tuhan berikan perlindungan yang khusus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, kesegaran, umur panjang buat setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan aku berdoa, biarlah ya Tuhan anak berkati ya Tuhan pekerjaan, karir, bisnis, studi daripada anak-anak-Mu ini Tuhan. Berkat-Mu turun Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga. Kami akan melihat keluarga-keluarga akan mengalami ya Tuhan revival. Semua menyembah Tuhan, semuanya diselamatkan Tuhan. Biarlah ya Tuhan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu bekerja dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan roh hikmat, wahyu, pengertian, akal budi bersorgawi. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Tentang yang meriah buat Yesus. Silakan saudara. Shalom saudara, puji Tuhan. Kita rasakan hadirat Allah begitu kuat setiap minggu. Sejak kita ada onsite dan online, kita gabung saudara. Jam 9 pagi ini, saya rasakan hadirat Allahnya gitu kuat di tempat ini, di gedung gereja ini. Dan saya juga percaya saudara yang ada di dimanapun berada yang mengikuti live streaming, saudara bisa merasakan juga kuasa, hadirat, urapan yang mengalir lewat screen yang saudara buka. Nah saudara tadi, saudara kalau untuk yang di gedung gereja tadi datang, saudara dapat roti anggur perjamuan kudus dan minyak urapan. Saudara nanti, saudara selesai perjamuan kudus, nanti kita akan buka botol minyak urapannya. Saudara kita akan minta pengurapan khusus. Saya percaya ini masa ada tiga ya kan, roti, gandum, anggur dan minyak. Saudara, tiga hal ini ya, pemulihan kitab Nabi Yoel saudara. Nah saudara yang di rumah, saudara siapkan perjamuan kudusnya ya, roti, anggur dan minyak apapun. Nanti kita akan sama-sama mengurapi. Ini pesan kuat, nggak setiap minggu kita lakukan dengan minyaknya saudara ya kan. Setelah itu saudara, minyak ini saudara urapi dengan ini, lalu saya bisa urapi rumah dan lain sebagainya. Saya percaya tempat di mana kita mengurapi minyak itu bukan minyaknya saudaraku, tapi orang yang berdoa dengan minyak urapan ini. Tempat itu menjadi dikuduskan Tuhan, menjadi milik Tuhan. Berkat Tuhan turun atas tempat itu. Katakan amin. Ketika berkat Allah turun, kita sudah belajar, maka barang itu atau orang itu dilindungi Tuhan, dipelihara Tuhan, dilipat gandakan supaya bertambah banyak. Itu blessing saudara. Nah hari ini saya ingin bagikan saudaraku, yaitu tentang satu tema yang Tuhan suruh bagikan lagi. Bagikan lagi, ini yang kita butuh. Yaitu tentang apa? Tentang kuasa kebangkitan Kristus. Tetapi kuasa kebangkitan Kristus ini kita bagaimana bisa mengaktifkan kuasa kebangkitan Kristus. Karena kuasa kebangkitan Kristus ada kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian.
Bayangin nih, tidak ada kuasa yang lebih dahsyat daripada kuasa yang bisa membangkitkan manusia atau orang dari kematian. Inilah yang namanya kuasa Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Bagaimana mengaktifkan ini? Apa sih kuasa kebangkitan itu? Apa maknanya kebangkitan Yesus buat setiap kita? Lalu bagaimana caranya, saudaraku, kita bisa hidup dalam kuasa kebangkitan ini? Kita akan lihat, saudaraku. Ya, saya kasih judul khotbahnya adalah gini. Mengapa harus pergi ke Galilea? Kenapa harus Galilea? Saudara, ya kita akan baca sama-sama. Ya, dari Matius 26 ayat 32. Ini sebelum Yesus mati di salib, bangkit, saudara. Yesus sudah bernubuat. Yesus sudah berbicara, saudaraku, tentang apa yang akan terjadi di depan. Saudara, kita lihat di sini. Kita baca sama-sama Matius 26 ayat 32. 1, 2, 3. Akan tetapi sesudah aku bangkit, ya, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Yesus belum bangkit. Yesus belum mati di salib. Yesus belum menderita. Sedang bersama dengan para muridnya. Yesus berkata, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Aku tahu kamu akan ke Galilea nanti. Nah sekarang kan di dalam setelah Yesus bangkit dari kematian, saudaraku, malaikat Tuhan yang berjumpa dengan para ibu-ibu yang datang ke kubur Yesus memberikan pesan yang sama, saudaraku Yesus Kristus, ya kan? Supaya mereka pergi ke Galilea. Coba kita akan buka Alkitab kita. Matius 28 ayat 5 sampai 7. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu. Baca yang keras. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mereka mencari Yesus ke kubur untuk mengurapi, merempah-rempahi Yesus. Tapi mereka lupa bahwa Yesus pernah berbicara, pernah berjanji bahwa pada hari ketiga Yesus akan bangkit. Mereka datang pada hari kebangkitan Yesus. Mereka tidak temui Yesus, saudara, karena Yesus sudah bangkit, sudah hidup. Yang mereka ketemu adalah siapa? Malaikat Tuhan. Nah, malaikat Tuhan yang berbicara, jangan takut. Aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Berat. Kita baca sama-sama lagi. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Kosong. Saudara, cuma ada kain kafannya saja. Ayat yang ketujuh kita baca lagi. Dan segeralah pergi. Nah ini pesannya. Katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Pesan daripada Injil, pesan kekristenan adalah bicara tentang apa? Yesus yang mati di salib, pada hari ketiga Yesus bangkit. Katakan amin, saudara. Nah ini, ia mendahului kamu kemana? Ke Galilea, bahasanya sama. Saudara, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadanya. Sebelum saya akan jelaskan kenapa kok Tuhan suruh murid-murid akan ketemu di Galilea, saya ingin jelaskan, saudaraku, apa sih makna, apa sih berkat yang terkandung atau yang tersedia dari kebangkitan Kristus buat hidup kita. Apa sih relevansinya, apa sih kaitannya cerita kebangkitan Yesus, ya kan, untuk hidup kita. Ini bukan cerita sejarah kosong, oh cerita dongeng, bukan. Ini punya dampak yang luas, dampak yang kuat bagi setiap saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Nah, ada dua hal yang saya catat, ini yang sangat penting, saudaraku, dampak daripada kebangkitan Kristus. Yang pertama, ya saudara tahu ini, kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, dia bangkit. Maknanya apa? Maknanya adalah kebangkitan Kristus membuktikan Kristus adalah
yang berkuasa atas kematian. Katakan amin. Katakan amin. Berkuasa atas kematian. Kalau kita percaya sama dia, kita dekat sama dia, kita menjadi satu dan tinggal bersama dengan dia, karena dia berkuasa atas kematian. Saudara tahu apa? Kita pun diberikan kuasa atas kematian itu. Yang percaya katakan amin. Itu poinnya, saudara. Mungkin ketakutan terbesar daripada manusia adalah apa, saudara? Orang banyak takut jadi tua. Kalau aku tua gimana? Kalau aku tua gimana? Setelah tua, dia gak bilang aku takut mati, takut tua. Habis orang tua harus apa? Lemah, tidak berdaya. Lalu apa? Harus meninggal. Saya ingin beritahu, ya kan? Tetapi kita harus tahu bahwa Pengkhotbah 3:1 katakan apa? Semua yang lahir, dia akan meninggal. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Kematian pasti akan mendatangi setiap orang yang pernah lahir. Tetapi kabar baiknya adalah apa? Tuhan Yesus berkuasa atas kematian. Katakan amin. Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Lewat apa? Lewat kebangkitannya dia. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Jadi kebangkitan Kristus dari kematian membuktikan maut telah ditaklukkan. Maut telah ditaklukkan di dalam kemenangannya. Yang percaya katakan amin. Jadi kematian bukan kata akhir yang menentukan segalanya. Yesus sendiri yang berkata, saudara, begini, akulah kebangkitan dan hidup. Tidak ada seorang pun, ya kan, barang siapa yang percaya padaku, ia akan tetap hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup yang percaya padaku, kata Yesus, tidak akan mati selama-lamanya. Pertanyaannya adalah apa? Percayakah engkau akan hal ini? Siapa yang percaya? Kalau di gereja coba lambaikan tangan. Saudara yang di live streaming, saudara bisa tulis live chat, amin, amin, saya percaya. Katakan amin, saudaraku. Nah, sekarang kita berpikir, siapakah yang membangkitkan Kristus dari kematian itu? Roma pasal 8 ayat 11 menjelaskan kepada kita. Di sini adalah roh. Roh apa, saudara? Roh Allah yang kita kenal sebagai Roh Kudus. Saudaraku, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Kapan Roh Kudus diam di dalam kita? Pada waktu kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kita dibaptis selam. Pada saat itulah Roh Kudus diam di dalam kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi ada Roh Kudus dalam diam saudara, dalam saudara. Ya kan? Nah, Roh Kudus ini, ya kan saudara, memiliki kuasa. Kuasa yang dahsyat. Kuasa apa? Kuasa membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ini dijelaskan. Maka Roh Kudus yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, perhatikan, baca yang keras, akan apa? Menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Katakan amin saudara. Jadi Roh Kudus ini yang akan menghidupkan. Kalau dia bisa berkuasa untuk membangkitkan mayat, dia bisa membangkitkan saudara dan saya yang masih hidup. Semangatnya, rohaninya, jasmaninya, katakan keuangannya, bisnisnya. Yang percaya katakan amin. Masa depannya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Roh Kudus ini saudaraku, ini dia luar biasa. Dia bisa bangkitkan kita di akhir daripada ujung hidup kita. Pada waktu Yesus datang kedua kali, Roh Kudus akan bangkitkan kita. Dia ubah tubuh kita yang fana menjadi tubuh apa? Tubuh kemuliaan. Ini janji saudaraku. Kalau Yesus tidak pernah bangkit, kalau kita percaya sama dengan seorang nabi yang tidak pernah bangkit, saudara, sia-sia iman kita.
Tapi kita percaya pada Yesus yang bukan cuma nabi, bukan cuma imam, tapi dia adalah Allah. Dia adalah Allah yang mencari manusia. Dia lahir, dia mati, dia sudah bangkit. Sekarang dia ada di surga, menyediakan tempat buat setiap kita. Dia akan datang lagi. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan, kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Poinnya gini saudara, poinnya gini. Poinnya yang saya mau ingetin saudara begini. Ada masa dalam hidup kita, ada waktu dalam hidup kita. Ada saat dalam hidup kita, kita tuh begitu lemah. Sampai kita gak berdaya. Kita bilang, aku gak kuat lagi Tuhan, aku capek. Aku udah tahu apa yang harus aku buat. Satu yang saudara harus ingat ini, firman ini. Roh Kudus yang sudah membangkitkan Kristus dari kematian, dia diam dalam saudara. Saya panggil Roh Kudus ini yang memampukan kita memanggil Allah sebagai apa? Bapa. Kita bisa panggil Bapa. Ini aku anakmu. Bapa, ini aku anakmu. Aku udah kuat. Aku lelah, aku capek Tuhan. Aku tidak tahu apa yang harus aku buat. Tapi aku tahu sebab dia hidup, aku ada hari esok. Sebab dia bangkit, aku punya hari esok. Karena aku punya Roh Kudus. Katakan amin saudara. Beri tangan yang meriah bagi Yesus. Ini yang saudara saya mau kasih tahu. Ini poinnya kebangkitan Yesus. Poinnya. Saudaraku. Tiap kali saya juga sebagai hamba Tuhan. Ada satu titik di mana. Gak tahu mau buat apa lagi. Gak tahu aku gak bisa buat. Gak bisa ngomong apa. Tapi sini yang aku ingat. Saudara. Kristus berkuasa atas maut. Atas kematian. Beberapa banyak di antara orang Kristen aku mau mati saja rasanya. Karena dia tidak nyadari, dia nggak mengetahui bahwa dalam dirinya ada Roh Kudus. Roh Kudus yang punya kuasa bisa membangkitkan daripada kematian. Di sini ada pengharapan kita, saudaraku. Jadi berkat pertama yang tersedia dari kuasa kebangkitan Kristus adalah Allah memberikan Roh Kudus kepada kita. Agar kita memiliki kuasa atas maut atau kematian. Agar kita beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin saudaraku, ini janji yang luar biasa. Jangan buang Yesus untuk hal-hal yang lebih rendah. Kata kuncinya, jangan buang damai sejahtera. Jangan tukar damai sejahtera Allah dengan sesuatu. Saudaraku, apapun kemahalan, damai sejahtera itu mahal. Di dalam damai sejahtera itu situ ada kebenaran. Kebenaran itu namanya siapa? Yesus. Yang kedua, apa maknanya? Apa berkatnya dari kebangkitan Kristus? Yang kedua, saudaraku, kebangkitan Kristus membuktikan Allah yang berjanji, Allah menggenapi janjinya. Kalau dia bicara, kalau dia janji, itu pasti dia akan lakukan. Yang percaya katakan amin. Dia janji, saudaraku, ya kan? Setelah aku bangkit, aku akan berjumpa dengan dia. Buat murid-murid nggak ngeh, dia cuma dekat sama Yesus secara fisik. Tapi kalau Yesus ngomong nggak didengerin, nggak diperhatiin, nggak dingertiin, sehingga mereka lupa bahwa Yesus menderita sengsara. Yesus bilang, saya harus menderita sengsara, ya kan? Lalu saya harus mati disalib.
Tapi pada hari ketiga, saya akan bangkit dari kematian. Itu tidak didengar. Kalau dia dengar, saya yakin murid-murid tidak akan tercerai-berai. Murid-murid nggak mungkin gelisah, takut, panik. Nggak mungkin ada Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. Nggak mungkin mereka tinggalkan Yesus kalau mereka perhatikan janji ini. Kalau mereka perhatikan perkataan Yesus ini, firman Tuhan ini. Kebangkitan Yesus bicara tentang penggenapan daripada janji Allah. Katakan amin, saudaraku. Berapa banyak orang Kristen kelihatannya dekat sama Tuhan, kelihatannya dekat tapi nggak ngerti. Banyak kita tuh cuma dengar hanya untuk jawab. Orang ngomong, kita dengarnya untuk jawab, bukan dengar untuk perhatiin, untuk ngerti. Maksudnya apa? Baru jawab, baru jalanin. Ini kelemahan setiap kita, saudaraku. Sehingga ditegur dari sisi yang lain. Injil Yohanes menulis, saudara, tentang kebangkitan Yesus di dalam Lukas 24 ayat 5, 6, 7. Kita lihat sisi lainnya, saudara. Kita akan baca sama-sama. Kita akan lihat 1, 2, 3, kita baca. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya. Ingat, kamu lupa. Atau kamu gak ngerti. Mungkin dia ngomong kamu gak dengerin. Main handphone terus, chatting terus kali, liatin Instagram terus. Padahal dia lagi sedang bicara sama kamu. Ya kan, ingatlah apa yang dikatakan kepadamu ketika ia masih di Galilea. Dia bicara, yaitu apa? Anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan apa? Yesus. Ingatkan. Saya tuh kena. Waktu saya pernah baca ayat ini, saya kena di sini. Mengapa kamu mencari dia yang hidup? Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Saudara tahu, sepertinya tuh malaikat Tuhan atau Tuhan sendiri tuh ngomong sama murid-murid, ya kan? Kalau kamu cari dia yang hidup di antara orang mati, kamu cari Yesus yang hidup, yang sudah bangkit di kuburan. Kuburan tempat orang mati. Orang hidup tinggalnya di perumahan, bukan di pekuburan. Kok salah? Salah arah, salah tempat. Seringkali kita cari salah tempat. Tahu bilang, akhirnya apa? Saudaraku, sehari-harinya bahasanya, kenapa sih kamu selalu menjalani hidup yang sia-sia? Gak ada hasil. Akhirnya capek, kecewa, marah. Kenapa sih kamu mikir yang sia-sia? Kenapa? Karena kamu gak denger. Kalau kamu denger, kamu lupa. Kamu gak mau ngerti. Karena yang kamu denger itu untuk kamu jawab. Karena kamu punya kebenaran sendiri, punya ide sendiri, punya kehendak sendiri, punya kebenaran sendiri. Makanya kamu jawab. Ini loh, seringkali kita ngalami ini. Tapi saya mau kasih tahu adalah bahwa kebangkitan Kristus bicara tentang apa? Allah berjanji, kalau kita dengarkan janjinya, kita percayai janjinya, janjinya itu akan digenapi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Malaikat bilang, bukankah kamu punya janji? Kalau kamu sudah punya janji Tuhan, kamu sudah tahu janji Tuhan, ya sudah, sekarang lakukan. Saudara tahu ya, kasih Tuhan tanpa syarat. Tapi janji Tuhan ada syaratnya. Katakan amin. Dasarnya adalah Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan anak yang Tuhan. Dia berikan anak yang tunggal. Yang itu kasih Allah. Tetapi ada janji Allahnya, Pak. Supaya barang siapa yang percaya pada Yesus tidak binasa,
mereka beroleh hidup yang kekal. Allah mengasihi dunia ini, dia berikan Yesus. Tapi Allah menyelamatkan dunia hanya kepada orang yang percaya pada dia. Katakan amin saudara, itu syaratnya. Saudara sebagai seorang ibu yang mengasihi keluarga, saudara belanja ke pasar, saudara masak makanan yang terbaik untuk keluarga, lalu saudara hidang di meja makan. Itu karena apa? Kasih ibu kepada keluarganya tanpa syarat. Tetapi untuk kenyang, suami bisa kenyang, anak bisa kenyang, harus apa? Ada syaratnya. Betul gak saudara? Itu namanya syaratnya apa? Ya duduk, datang ke meja makan, ambil piring, ambil masakan itu, makan sendiri. Tuhan sediakan itu. Nah hari ini ibu bapak saudara Yesus Kristus, ya kan, kita punya janji Tuhan. Jadi kebangkitan Kristus menandakan bahwa kita yakin deh, kalau aku dapat janji Tuhan, pasti Tuhan akan genapi. Kata Nabi saudara, ya, jadi ada dua. Aku punya kuasa, kuasa yang sanggup membangkitkan orang mati. Yang kedua, aku punya janji. Yang berjanji itu adalah Tuhan, dan Dia yang berjanji, Dia pasti menepati. Itulah berita tentang apa? Kebangkitan Kristus. Katakan amin. Kalau saudara dapat janji apa? Tentang kesembuhan. Saudara sedang sakit, mungkin sakit kanker kah sekarang, dokter vonis sulit untuk bisa disembuhkan lagi. Sepanjang saudara dapat janji, janji bicara apa? Tuhan bicara secara khusus. Saudara kayaknya berdetak, aku yakin aku sembuh, karena aku masih punya tugas yang harus aku selesaikan. Kalau saudara dapatkan ini janji, perkatakan terus, doakan terus, dan tanyai Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya janji ini bisa digenapi. Saya yakin, saudaraku Yesus Kristus, hukum iman melampaui hukum medis. Setuju? Katakan amin saudaraku. Karena hukum iman itu hukum yang tertinggi saudaraku, yang bisa melampaui segala hukum medis. Mungkin saudara sudah banyak utangnya kemana-mana, sudah kasarnya bangkrut. Dengar baik saudaraku, tapi saudara dapat pesan Tuhan, aku akan berkati kamu, aku akan pulihkan bisnis kamu, usaha kamu. Saudara dapat. Sebenarnya enggak tahu gimana cara, enggak tahu. Tapi saudara dapatkan itu. Satu titik kata, satu sedikit, satu keyakinan, iman sebesar biji sesawi itu. Itu janji Allah. Itu janji Allah. Kalau saudara mulai pelihara benih ini dengan cara apa? Tanemin terus dalam tanah hati yang subur. Kasih pupuk. Saudara perkatakan terus. Buka hati, sembah, masuk hadirat Allah. Itu ada satu atmosfer yang bagus untuk saya yakin saudara akan mengalami itu. Kenapa? Tuhan bilang, aku mau pakai kamu untuk menjadi berkat buat banyak orang, untuk menyatakan kemuliaanku, supaya orang bisa lihat bahwa ada Tuhan yang ajaib, yang sanggup membalikan keadaan. Yang percaya katakan amin. Soal kesaksian keuangan ini, ya banyak kesaksiannya. Saudara pun adalah mungkin salah satu orang yang bisa bersaksi soal itu. Tapi ada banyak orang yang akan mengalami lagi kuasa kebangkitan Kristus. Bicara tentang apa? Allah berkuasa atas kematian. Yang kedua, kalau Dia berjanji, Dia akan menepatinya. Katakan amin. Janji Tuhan itu saudara, itu seperti cek. Saya sering kali ngomong cek. Kalau ada orang yang duitnya banyak di bank, ya di rekening banknya dia buka cek, kasih ke saudara. Memang ya kan, walaupun rekening bank saudara hanya saldonya minimal, kalau saudara pegang kertas cek nilainya 100 juta, ada yang 1 miliar, ada yang itu. Walaupun rekening saudara masih kosong, sepanjang saudara sudah pegang ini lembaran 10 lembar cek berisi berapa? 100 juta, 1 miliar dan lain sebagainya. Saudara nggak usah khawatir. Setuju nggak? Katakan amin saudara. Tinggal tunggu waktu, tinggal tunggu besok ya dak. Tunggu besok, ngapain khawatir sampai besok? Besok pagi-pagi pas bank buka, saudara sudah di depan pintu.
Saudaraku, ya kan, cairkan itu. Selesaikan sudah masalah saudara. Itu janji Tuhan buat hidup kita. Katakan amin. Ingat, orang tulis cek, bisa ceknya kosong. Saya punya cek saudara, banyak cek. Saya masih ada punya cek, nggak ada uang, nggak ada isinya. Nilainya cukup banyak kok, miliaran. Itu artinya apa? Manusia bisa janji tapi kosong isinya. Tapi Allah berjanji tidak kosong, Dia pasti genapi. Terbukti lewat kebangkitan Yesus. Beri kemuliaan bagi Yesus. Ini ya saudara. Nah sekarang poinnya gini, gimana cara mengaktifkan kuasa kebangkitan itu? Bagaimana mau membuat supaya janji Allah bisa digenapi? Yesus berkata kepada murid-murid, kita ketemu di Galilea. Pertanyaannya sekarang adalah begini saudara, mengapa Tuhan Yesus memilih Galilea untuk bertemu, berjumpa dengan para murid? Kenapa? Mengapa Yesus memilih Galilea untuk berjumpa dengan para muridnya? Saya mau jelasin saudara tentang Galilea. Pertama, saudaraku, Tuhan Yesus ingin membawa para murid itu kembali kepada kasih yang semula. Membawa para murid kepada kasih. Ini pesan kuat banget. Kemarin di doa puasa saya bagikan ini. Kita sengaja tidak ini kan cuma hanya untuk live saja. Saudaraku, Tuhan bilang bagikan lagi untuk hari Minggu. Hampir 9 bulan, 8 bulan kita tidak kumpul ibadah seperti ini. Saudara ibadahnya live streaming. Awal-awal mungkin saudara ikutin ibadah dengan kusuk. Saudara bisa menyerap yang namanya pengurapan, kekuatan dari Allah. Tapi berjalannya waktu, saudaraku, dengan berjalannya waktu dan lain sebagainya, saya bisa menyadari bahwa mungkin kita tuh sudah mulai hati kita menjauh dari Tuhan. Tuhan bilang kita harus kembali kepada kasih yang mula-mula. Katakan amin. Yesus ingin bawa murid-murid kepada kasih yang mula-mula. Saudara tahu kenapa? Saudara, kan di Danau Galilea inilah tempat di mana Yesus berjumpa dengan siapa? Simon Petrus pertama kali. Pada saat itu Simon Petrus, saudara, sudah semalaman bekerja tapi tidak dapatkan apa? Ikan. Lalu Yesus datang, dia pinjam perahunya. Yesus bilang bertolak ke tempat yang lebih dalam. Dia mengajar. Lalu setelah selesai mengajar, Yesus berkata, Petrus, tolakkan lagi ke tempat yang lebih dalam. Tebarkan jalamu untuk tangkap ikan. Saudara tahu, Petrus berkata begini, Guru, sudah semalam-malaman kami bekerja keras untuk menangkap ikan. Tapi tidak dapat. Karena engkau yang menyuruh, kami lakukan juga. Singkat kata, saudara tahu apa? Saudara, bahwa Petrus lakukan dan Petrus mendapat ikan sangat banyak. Ketika Petrus dapat ikan sangat banyak, apa yang dia buat? Dia tidak sembah ikannya. Dia tidak terkagum dengan ikannya. Tapi dia sujud sembah kepada Yesus. Dia berkata begini saudaraku, Guru, Tuhan, jauhlah daripadaku, sebab aku ini orang berdosa. Saat itu Yesus berkata begini sama Petrus, Petrus, ya kan, mari ikutlah aku akan jadikan kamu penjala apa? Manusia. Sejak saat itu Alkitab katakan bahwa mereka, saudaraku, mereka meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Matius 4 ayat 20. Ya kan saudara, lalu mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. 3,5 tahun Yesus, saudaraku, berjalan bersama dengan para murid-murid. Ketika Yesus dianiaya, ditangkap, disalibkan, semuanya buyar. Saudaraku. Lalu saudara apa yang terjadi? Rupanya Simon Petrus sudah ada di Galilea bersama dengan para murid yang lain. Saudara, kalau saudara baca di Yohanes 21, ya, Yohanes pasal 21, mereka menangkap ikan lagi. Mereka menangkap ikan lagi. Ibu bapak saudaraku yang kasih Kristus, saya nangkep begini. Kuasa kebangkitan itu bisa bekerja kalau kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Katakan amin saudara. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Saudara, Tuhan mau ingatkan lagi di Galilea ini untuk ketemu sama Petrus,
sama murid-murid yang lain, saudaraku, bahwa dulu aku pernah tolong kamu. Aku pernah berjumpa dengan engkau. Waktu Petrus dan murid-murid di Galilea, mereka kan tangkap ikan lagi. Lalu Alkitab katakan mereka tidak dapat ikan. Lalu Yesus sapa mereka. Hai anak-anak, apakah kamu punya lauk pauk? Mereka bilang, kami tidak ada lauk pauk. Lalu Tuhan bilang, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu. Alkitab katakan mereka mendapat ikan sangat banyak. Lalu murid yang dikasihi Tuhan namanya Yohanes bilang, itu tuh Yesus. Itu Yesus. Lalu Petrus dia pakai baju, lalu dia nyebur datangin kepada Yesus. Saudaraku yang Kristus, poin yang saya mau sampaikan begini. Tiap kita ya, yang orang Kristen, apalagi saudara yang sudah ada di gereja ini, saudara berani mau ibadah, saudara punya keberanian dan punya iman mau ibadah, kumpul, ya kan? Tapi memang kita juga tetap, sekalipun kita pakai protokol kesehatan, tetap semua harus pakai masker, ibadahnya juga jaga jarak. Saudaraku, kita di depan saudara harus cuci tangan, saudara didetek daripada panas temperatur tubuhnya dan lain sebagainya. Saya tuh kagum saudara mau ibadah lagi di tempat ini. Saudara yang ada di live streaming, yang setia setiap hari, saya juga kagum. Saudara, tapi saya mau ingatkan gini. Kuasa Allah, kuasa Roh Kudus yang dalam diri kita, itu hanya bisa bekerja, melakukan mujizat, kalau yang di dalam kita ini kita punya kasih kepada Allah. Kasihnya, ukuran kasihnya kasih apa? Kasih yang mula-mula. Siapa yang pernah mengalami kasih yang mula-mula? Coba lambaikan tangan. Saudara, di mana kita begitu rindu akan Tuhan. Kita rindu ibadah. Kita rindu bersaksi. Kita rindu baca Alkitab. Kita sepertinya rindu untuk berbicara Yesus kemana-mana. Itulah yang menyebabkan saudara bisa jadi pengerja, saudara bisa jadi pendeta, saudara bisa jadi jadi full timer dan lain sebagainya. Itu karena ada kasih mula-mula. Saudara bisa melihat bagaimana mujizat-mujizat terjadi. Itu karena ada kasih yang mula-mula. Lalu berjalannya waktu dengan keadaan. Apa yang terjadi saudara? Sudah mulai dengar ini, dengar itu dan lain sebagainya. Dampaknya apa? Kasih ini mulai pudar. Harapan-harapan yang tidak menjadi kenyataan buat kasih ini hilang. Seringkali Tuhan bilang, nah oleh karena itu bukan Tuhan tidak bisa tolong kita. Tuhan mau mulai dari apa? Kembali ke Galilea. Kembali ke Galilea. Saudara, kenapa kok waktu sebelum pandemi kami ini, saya tuh komit gitu sama Tuhan. Tuhan, aku mau deh, kalau Tuhan berkenan tiap tahun bisa ke tanah perjanjian. Karena di situ, di tempat-tempat di tanah perjanjian, ada tempat-tempat di mana bisa membawa saya kembali. Untuk tempat ini aku ingat Tuhan pernah tolong ini. Di tempat ini aku ngalamin yang ini. Di tempat ini aku ngalamin ini. Saya pernah cerita saudaraku, pada waktu Tuhan kasih kita tugas, saudara, untuk renovasi gedung gereja. Biayanya besar, perlu kemampuan yang luar biasa untuk membangun dan lain sebagainya. Saya ini siapa? Saya bukan siapa-siapa, saya menjadi orang pendeta sederhana. Ya kan, semua teman-teman juga tahu saya nggak ada apa-apanya dan nggak bisa apa-apa. Saya merasa itu dan saya sadari itu, saudara. Tapi Tuhan kasih tugas yang begitu besar. Karena ada satu penuaian jiwa yang besar untuk Palembang ini saat ini. Ya kan saudara? Apa yang terjadi saudaraku? Saat itu kami ada di tanah perjanjian. Saya ingat tentang kata Hebron. Kenapa kok Abraham mau dimakam di Hebron? Dia beli tanah di Hebron untuk kubur istrinya, untuk kubur dia. Akhirnya Ishak anaknya dikubur sana, mantunya dikubur di sana, cucunya Yakub dikubur di sana, dan Lea istri Yakub kubur di sana. 3 saudara bapak rohani dikubur di satu tempat Hebron. Saudara tahu yang namanya Kaleb, saudara, angkatan Musa. Ketika ditanya, dia minta apa saudara? Dia tidak minta tempat yang lain, dia minta Hebron. Saudara tahu Hebron itu tempat para raksasa,
Tapi Hebron itu adalah tanahnya sangat subur. Kalau saudara tahu cerita Alkitab di mana ada 2 orang pengintai, saudaraku, ya kan, yang dia pikul anggur yang sangat besar, sangat berat, sampai harus 2 orang yang angkat. Itu dari anggur dari mana? Dari Hebron. Dan rupanya menurut satu tradisi atau keyakinan daripada orang Yahudi sana, local guide cerita bahwa Adam katanya dia diusir keluar dari Taman Eden. Itu di mana? Di Hebron. Saudaraku, Hebron. Jadi sini ada tempat berkat buat orang Yahudi. Blessing. Abraham. Hebron bicara tentang apa, saudara? Associate. Bersekutu dengan dia. Bersekutu dengan sesama. Kerukunan. Nah, Indonesia, ya kan, kita harus negara kesatuan Republik Indonesia, rukun Indonesia, walaupun beda-beda. Itu Hebron. Ketika ada kerukunan, di situ ada blessing. Di Hebron, saya berdua sama istri. Istri bilang, yuk kita doa yuk, supaya Tuhan mampukan kita, ya kan, secara keuangan, secara kemampuan untuk membangun, orang-orang dikirim, dan kita bisa unity. Seperti Hebron, associate artinya kan, saudaraku. Kita doa. Pada waktu saya doa di Hebron, seperti ada satu kekuatan yang baru dan satu konfirmasi yang berkata, selesai itu, selesai. Dan betul saudara, saudara ada di tempat ini sekarang. Selesai gedung itu. Coba beri kemuliaan bagi Yesus. Walaupun banyak sekali rintangan. Poinnya kenapa harus ke Galilea? Kenapa mau ketemu di Galilea? Kenapa saudara harus kembali ke kasih yang mula-mula? Kadang-kadang harus lewat satu tempat. Ini tempat aku ketemu Tuhan. Ini orang yang dimana aku pernah ngalami Tuhan dengan orang ini. Saudara harus datang ke sana. Kadang-kadang kita perlu situ. Katakan amin. Tujuannya apa? Untuk naikin kekuatan ini. Makanya kadang-kadang saya suka cerita teman, mama aku tuh, ya mamanya Ibu Ali katanya, kalau memang sudah ini mau pulang ke Bangka, ngumpul di Bangka, kalau udah di Bangka, sakit di Palembang, sembuh semua, hilang penyakitnya. Kenapa? Ini ada, bukan soal apa, itu seperti kayak ada, inilah kembali. Katakan amin saudaraku. Hari ini Tuhan bilang kembali kepada kasih yang mula-mula. Karena sebelum memasuki Desember nanti, saudara akan perhatikan, saudara yang kembali kepada kasih yang mula-mula, kuasa kebangkitan ini akan bekerja. Saudara akan dibuat terheran-heran. Saudara akan mengalami berkat yang tidak terduga, yang Allah sediakan bagi saudara. Ada janji yang akan Tuhan genapi dalam hidup saudara. Sesuatu yang sepertinya stuck, tertutup, Tuhan buka sekarang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kembali kepada kasih yang mula-mula. Kalau dulu pernah bisa duduk di hadirat, nyembah berjam-jam, baca Alkitab, satu kenikmatan, baca buku rohani, saudara bisa kuat itu. Kembali lagi kata Tuhan. Yang kedua, saudara, kenapa harus ke Galilea? Saudara tahu, di sini Tuhan mau menegaskan kembali akan kasihnya, akan panggilannya kepada Simon Petrus, ya kan, dan para murid, supaya mereka bisa buat satu apa? Recommitment. Kalau saya nggak akan bacakan saudara di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Setelah sarapan, setelah makan, ya, Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Yesus tuh bicara empat mata sama Simon. Kita tahu sebenarnya Simon tuh masih dihantui dengan rasa malu, rasa bersalah, rasa terhukum, karena dia menyangkal Yesus 3 kali. Ada perasaan seperti itu, saudaraku. Dia belum bertemu Tuhan, dia belum ketemu Yesus, saudaraku. Tapi ada rasa kayak, kenapa aku sangkal dia? Aku malu hati. Dia yang begitu baik, dia yang begitu ajaib, dia yang mengubah hidupku. Kok aku balasnya seperti ini? Kok aku balasnya seperti ini? Yesus ketemu untuk memulihkan hati daripada Simon Petrus.
Simon anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku lebih daripada yang lain? Dia tanya, apa kamu mengasihi aku, Pak? Saudara, dia jawab, Tuhan tahu betapa aku mengasihimu. Jawaban Tuhan apa, saudara? Gembalakan domba-dombaku. 3 kali dia tanya. 3 kali dijawab sama Simon. 3 kali Yesus jawab. Semua 3 kata, 3 jawaban, semuanya sama. Tapi yang ketiga, saudara tahu apa? Simon dia teteskan air mata. Dia tahu bahwa aku dikasihi oleh Yesus dengan kasih yang kekal. Yesus mengasihi aku ketika aku gagal. Dia tetap mengasihi aku. Ketika aku sukses, dia juga mengasihi aku. Wah, ini penting. Selama ini Petrus selalu aku ingin mengasihi kamu. Aku mau mati buat kamu. Aku mau berjuang untuk engkau Yesus. Aku mau ini. Akhirnya dia gagal. Tetapi hari ini Tuhan bilang, kekristenan bukan aku mau berjuang untuk engkau Tuhan. Aku mau mengasihi engkau Tuhan. Aku mau lakukan amal ibadah yang banyak. Kekristenan bukan aku. Kekristenan bicara tentang bukan aku mengasihi engkau. Kekristenan bicara tentang betapa besarnya kasih-Mu kepadaku. Aku dikasihi oleh Tuhan. Aku dikasihi oleh Tuhan. Allah sabar sama aku. Aku dikasihi Tuhan. Makanya dia sabar sama aku. Aku dikasihi Tuhan. Itulah karena akunya diampuni oleh Tuhan. Katakan amin, saudara. Ketika kita merasa bahwa aku dikasihi Tuhan. Tuhan baik sama aku. Orang-orang baik sama aku. Aku dikasihi banyak orang. Hidup kita akan diubahkan. Katakan amin, saudara. Jangan punya pikiran Tuhan lagi marah. Tuhan lagi menghukum aku. Banyak orang benci aku. Banyak orang fitnah aku. Banyak orang hina aku. Terus diomongin seperti itu. Lama-lama saudara bukan jadi orang Kristen yang berkenan di hati Tuhan. Tapi jadi orang Kristen yang jahat pikirannya. Yang jahat hatinya. Yang jahat mulutnya. Dan jahat perbuatannya. Kalau setiap hari kita berpikir bahwa Tuhan sedang menghukum, orang benci, orang jahat, Tuhan mau. Poin ini saudara tahu. Kuasa kebangkitan Kristus bisa bekerja dalam hidup kita. Janji Allah digenapi dalam hidup kita. Kalau kita tahu kita punya Yesus yang mengasihi kita. Aku dikasihi Tuhan. Yohanes yang nulis Injil ini, saudaraku, dia selalu sampai 3 kali lebih murid yang dikasihi Tuhan. Murid yang dikasihi Tuhan. Dia tahu aku dikasihi Tuhan. Saya selalu berpikir saya dikasihi oleh Tuhan. Saya selalu berpikir saya dikasihi oleh keluarga saya. Saya selalu berpikir saya dikasihi oleh saudara. Katakan amin, saudaraku. Kalau saya dengar ada orang berkata bahwa Pak Sabta, dia tuh sedang fitnah Bapak, sedang ada, saya akan berpikir dia pernah berbuat baik sama saya. Ketika saya bilang, saya berpikir dia pernah berbuat baik sama saya. Dia pernah berkata baik kepada saya. Apa yang jadinya, saudara? Saya tidak punya kepikiran untuk membalas. Katakan amin, saudara. Ini penting. Indonesia butuh Yesus. Indonesia butuh Yesus. Indonesia butuh kasih Yesus. Indonesia harus ketemu dengan Yesus. Seperti Petrus berjumpa Yesus yang berkata, apakah kau mengasihi aku? Engkau sudah 3 kali menyangkal aku. 3 kali kau menolak aku. Tapi aku katakan aku mengasihi kamu. Gembalakan domba-dombaku. Ini bicara tentang apa? Yesus menegaskan kembali, aku mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Aku tegaskan lagi panggilanmu dalam hidup. Ya, panggilanku dalam hidupmu tidak pernah batal. Ayo, lihat lagi. Kasih kita sama Tuhan bisa luntur oleh waktu dan keadaan. Tetapi kasih Tuhan itu kekal selamanya buat kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Mungkin kita bilang, mungkin Tuhan udah gak ini lagi kita. Enggak. Dia mengasihi kita bukan karena kita baik. Dia mengasihi kita bukan karena kita kaya. Dia mengasihi kita bukan karena kita berprestasi. Bukan kita sudah menangkan jiwa. Bukan karena jabatan kita.
Dia mengasihi kita karena dia adalah kasih. Katakan amin saudara. Karena dia adalah kasih. Itulah Tuhan. Datangi. Supaya ayo rekomitmen lagi. Ayo ikut aku. Ayo ikut aku lagi. Ayo layani aku. Karena aku sudah berikan kamu kunci kerajaan sorga. Apa yang kamu ikat akan terikat. Apa yang kamu lepaskan akan terlepas. Ayo Petrus. Begitu dengan saudara. Ada kuasa dalam perkataan saudara. Apa yang saudara ikat itu akan terikat. Apa yang saudara lepaskan itu akan terlepas. Ayo saudara melayani Tuhan lagi. Ayo kembali lagi ke Tuhan. Siapa yang mau coba lambaikan tangan. Ayo kembali lagi layani Tuhan. Jangan jauh dari dia. Yang terakhir, yang ketiga. Saudara, apa saudaraku? Saya akan catatnya gini. Kenapa harus Galilea? Pertama, dia mau bawa kita kembali kepada kasih yang semula. Yang kedua, dia mau menyatakan diri. Bahwa aku mengasihi kamu. Panggilanku tidak pernah aku batalkan. Ayo, rekomitmen. Yang ketiga adalah Tuhan mau ngomong gini. Ya kan sama Petrus. Tuhan ingin menegaskan bahwa hidup Simon Petrus harus berfokus. Fokus saja. Jangan kepo. Tahu kepo gak saudara? Masa sih gak tahu sih kepo? Nah kita kan lihat ayatnya saudara. Yohanes 21 ayat 21. Saudara kita lihat sini. Oh ya, Yohanes 21 ayat 21 sampai 22. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Petrus melihat murid itu. Siapa murid ini? Yohanes. Karena ada rumor. Ada cerita katanya. Bahwa Yohanes ini tidak mati. Tidak mati. Makanya dia ini. Saudara. Kan saudara tahu kan Simon Petrus itu yang paling kepo di antara para murid ya saudara. Berani ngomong, berani nanya gitu kan. Ya ini saudara. Dia nanya sama Yesus. Baca sama-sama yuk. Tuhan, apa yang akan terjadi dengan dia ini? Apa yang terjadi dengan dia ini? Apa jawaban Yesus? Baca yang keras. 1, 2, 3. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah apa? Ikut aku. Gak usah ngurusin orang. Yang bukan urusanmu jangan diurus. Urusanmu adalah ikut aku. Banyak kali kita nih, yang urusan kita gak urus. Urusan orang dipikirin, diomongin, digosipin sampai pagi. Akhirnya kita tidak kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Lalu kita kecewa. Ini yang membuat kasih yang mula-mula. Kasih mula-mula itu kan semangat yang di dalam. Rekomitmen itu kan keputusan. Harus ada tindakannya. Katakan sama saudara, jangan ngayal terus. Istilahnya jangan rebahan terus. Orang rebahan kan mikirin orang lain. Nah ini yang maksudnya Tuhan. Harus ada. Pertama, harus punya kasih yang mula-mula. Kedua, rekomitmen. Ketiga, ada tindakan. Ikut, lakukan apa yang Tuhan mau. Fokus kepada dia. Katakan amin. Katakan amin saudara. Kalau memang Tuhan ya doa saja, syafaat. Nah ini yang kita pelajari. Saya berdoa biar pesan ini jadi berkat buat kita semuanya.